Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Bung Rocky di akhir pekan ini. Bung Rocky itu sejak kemarin ya di Mahkamah Konstitusi itu berlangsung sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sidangnya tertutup, ini berlangsung tertutup. Yang ada 3 persidangan sebenarnya yang disidangkan. Satu soal Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan karena dia terafiliasi dengan PDIP. Terus yang kedua itu Arif Hidayat yang juga dilaporkan karena dia itu bukan terafiliasi lagi. Kalau dalam partai politik dia mungkin terafiliasi, tapi dia menjadi ketua alumni dari GMNI yang afiliasinya tentu juga ke PDIP. Tapi ada juga kasus sebenarnya Anwar Usman juga dilaporkan lagi. Ini belum jelas kasusnya dalam kasus apa. Tapi kalau kita lihat pada posisi Saldi Isra dan Arif Hidayat, kan kita teringat bahwa dua-duanya ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion dalam putusan waktu Gibran dulu, putusan MK nomor 90 ya, Bung Rocky, yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden itu. Saya kira memang Arif Hidayat dan Saldi. Saldi Isra terafiliasi dengan akal sehat. Itu kira-kira. Kan itu dia mesti disidang. Sementara Paman Usman terafiliasi dengan Jokowi. Hmm, Tapi kelihatannya mau dipulihkan dia tuh. Jadi iya. kita lihat bagaimana itu dendam Jokowi itu sebagai pemain politik itu masih bersisa tuh. Dia ingin basmi mereka yang tidak patuh pada eh, instruksi tersembunyi dari Jokowi. Karena Jokowi telah menganggap Mahkamah Konstitusi ini harus dia pegang dulu kekuasaan itu sampai dia lengser nanti, dan akan diteruskan oleh orang yang dia tunjuk itu, supaya dia bisa amankan juga seluruh gugatan yang mungkin tiba setelah dia lengser di bulan Oktober. Tapi kita melihat bagaimana kehidupan kita itu jadi bukan sekedar tragis, tapi jadi komedi juga tuh. Ngapain mengadili Saldi Isra dan Arif Hidayat yang dari awal kita tahu justru mereka yang hendak menegakkan nilai-nilai demokrasi di dalam Mahkamah Konstitusi. Kan orang akan lihat bahwa itu artinya kerjaan Jokowi. Nggak ada eh, kesimpulan lain selain menganggap bahwa Jokowi meminta dua orang itu yang udah dihukum sebetulnya secara etis untuk disidangkan lagi dengan tuduhan afiliasi itu. Jadi begitu kata afiliasi diucapkan, orang berpikir afiliasi dengan apa? Bukankah bertahun-tahun dua hakim itu ada di Mahkamah Konstitusi? Berarti semua keputusan yang mereka buat ya atau yang mereka hadiri sidang-sidang itu sifatnya affiliated. Kan itu Ya, ya. konyolnya di situ tuh. Hmm. Apa yang mau dibuktikan di situ selain Jokowi ingin mengusir mereka, menghalau mereka dari kepentingan dia. Sehingga nanti kita bisa bayangin Paman Usman akan jadi kembali ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra dan Arif itu akan dihalau supaya bisa diganti oleh orang-orang Jokowi. Hanya itu. Jadi ini persidangan untuk memperkuat pertahanan dinasti Jokowi. Dan kalau kita lihat momennya ya, Bung Rocky, ini kan sebelum KPU menetapkan hasil eh, suaranya, hasil Iya, pemilu legislatif dan pilpres, dan kemudian kan baik 01 maupun 03 sudah memutuskan tetap membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, tapi bukan soal selisih penghitungan suaranya gitu, tapi lebih pada pelanggaran TSM-nya. Dan orang-orang ini ya dengan sikapnya yang kemarin ketika menentang putusan 90 itu, ya berarti kan ini kubu yang berseberangan begitu. iya kan sebetulnya Saldi dan Arif itu yang tahu bahwa ada pelanggaran TSM, karena itu mereka kasih sinyal sebetulnya dalam putusan di dalam peristiwa Mahkamah Konstitusi yang lalu tuh. Jadi Jokowi mengerti bahwa kalau masalah TSM ini diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi bukan untuk menghitung selisih suara, tapi untuk memperlihatkan pola struktur dan sistem pelanggaran etik di situ yang menyebabkan ketimpangan di dalam perolehan suara, itu dua hakim ini pasti akan berpihak pada pada tuntutan rakyat, itu bahwa ada kecurangan TSM yang bahkan dimulai sejak Gibran dinyatakan lolos sebagai calon wakil presiden. Jadi di situ Jokowi mengalami kegalauan. Dia mulai mengintip bahwa itu nggak akan bulat itu suara Mahkamah Konstitusi untuk menolak TSM, karena paling nggak ada dua tulang yang ada di situ tuh yang mengganjal tenggorokan Mahkamah Konstitusi, yaitu Arif dan Saldi. Jadi ini perencanaan kejahatan yang baru kan. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa memang kejahatan TSM itu justru makin menjadi-jadi ketika dua orang yang harusnya menjadi panduan etis di Mahkamah Konstitusi
digusur oleh Jokowi. Maka Ya, lebih lengkaplah terstruktur sistematis itu kan kita bisa buktikan tuh. ya, ya. Kalau dulu kan kita sering dengar istilahnya the corruptor is fight back. Kalau ini Jokowi is fight back begitu ya. Jokowi atau dinasti is fight back gitu. Ya dinasti fight back dan Ya, kelihatannya akan gagal usaha Jokowi itu karena dia akan paralel dengan demonstrasi yang akan makin makin besar. Saya kira buruh juga minggu-minggu ini pasti akan memulai lagi aktivitasnya untuk menuntut dibatalkannya Omnibus Law, lalu gerakan emak-emak itu karena soal harga bahan pokok yang menjelang menjelang Lebaran nanti itu akan menimbulkan gairah baru untuk berpolitik itu karena ada alasan tuh. Apalagi kalau sidang-sidang itu mulai dibocorkan di bocor halus misalnya bahwa apa yang terjadi itu di Mahkamah Konstitusi, ya. lalu terjadi ketegangan mulai dari ketegangan ekonomi masuk menjadi ketegangan politik, lalu Jokowi akan lihat sendiri bahwa dia sedang membakar istananya sendiri. Ya, nah ini karena mereka ini menggunakan istilah afiliasi dan kemudian yang jadi sasaran itu PDIP karena GMNI kan juga pasti ke PDIP sasarannya. Saya kok jadi mulai mencium gelagat sesuatu ini kelihatannya yang dijadikan semacam hantu baru itu justru PDIP dan ini ironis kalau dulu kan selalu kelompok radikal atau atau kelompok fundamentalis ya pokoknya Wahabi atau apa gitu kan yang jadi sasaran. Kenapa sekarang justru jadi PDIP dan itu dilakukan di rezim yang sebenarnya oleh kader PDIP sendiri. Kalau kalau Pak Jokowi kita masih akui sebagai kader PDIP ya. Jadi kita bayangin bagaimana Jokowi melihat musuhnya, seperti yang disebut musuhnya Jokowi kan. Dia Ya, suka-suka aja tuh. Tadinya begitu ada masalah kilometer 50 itu, lalu FPI dibubarin, lalu Habib Rizik disingkirkan di dalam wilayah politik dengan berbagai macam ancaman. Sekarang dia kehilangan musuh tuh, musuh ideologis sebetulnya. Lalu dia pergi pada PDIP. Lalu PDIP bukan musuh ideologis Jokowi, itu artinya dia musuh dirinya sendiri kan. Tapi kita lihat bagaimana orang yang panik, dia nggak tahu mau bikin apa, maka dia ambil aja kesimpulan bahwa dia mesti diselamatkan kepentingan dia itu. Yang mengganggu dia adalah keluarganya sendiri, yaitu PDIP, maka dia singkirkan keluarganya itu. Jadi kelihatannya betul-betul efisiensi berpikir Jokowi itu tidak ada duanya tuh, dan atau konyolnya tidak ada duanya tuh. Ngapain dia lemahkan menuduh PDIP sebagai sponsor dari upaya untuk menghalangi Gibran melalui dua kadernya tuh, yaitu Arif dan Saldi. Bagaimana mungkin kita kita percaya bahwa Saldi Isra itu adalah afiliasi PDIP itu? Bahkan Arif bukan afiliasi, dia memang dari awal aktif di GMNI itu. Dan udah itu dasar dia untuk mengatakan ya saya memang dididik di dalam tradisi Marhainisme itu. Bukankah Pak Jokowi juga bilang dia Marhain, kenapa dia mesti singkirin saya? ya, Jadi ya. bagaimana kita lihat kekalutan Jokowi itu terbaca di dalam ketidakmampuan dia bahkan untuk mendefinisikan musuhnya. Ya. Dan yang menarik kan kalau ini bukan afiliasi lagi, kan ada hakim baru, hakim Mahkamah Konstitusi baru, Arsul Sani. Kalau dia bukan terafiliasi lagi, dia adalah kader P3 kan gitu. Jadi kita bayangkan tuh Jokowi mungkin lupa bahwa itu Arsul Sani itu justru memang dari awal karena dia P3 maka dia Jokowi mungkin yang bahkan mensponsori kan ada jatah presiden kan menganggap oke P3 boleh masuk di situ tuh. Jadi kelihatannya tidak ada pakem lagi tuh, tidak ada etik dan ya orang panik begitu apapun dia mau dia bayangan diri dia sendiri aja dianggap sebagai musuh dia tuh. Jadi dia sedang memusuhi dirinya sendiri tuh. Itu yang Ya, kita sering sebut bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan untuk berdamai dengan keadaan atau bahkan mengevaluasi kekuasaan dia sendiri itu akan jadi ya akan jadi tiran yang tidak punya pola itu. Jadi ya, sepak kiri, sepak kanan dan dia masih lihat bahwa dia masih bisa atur Mahkamah Konstitusi, dia masih bisa atur tentara dan polisi itu, dia masih bisa atur partai politik, dia bahkan mengincar Golkar. Jadi semua hal yang menjadi ciri seorang tiran itu ada pada Jokowi sekarang tuh. ya, Walaupun terlihat bahwa dia ya lemah lembut, seolah-olah kalau ngomong ya asal ngeyel aja, seolah-olah dia tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan ambisi. Padahal seluruh kebijakan dia setiap hari adalah upaya untuk ya glorifikasi itu, upaya untuk menerangkan pada publik dan sambil menakut-nakuti bahwa dia masih bisa mengatur politik. Dan sementara itu Pak hmm. Prabowo mungkin terheran-heran melihat, loh kan saya yang bakal jadi presiden, kenapa Jokowi yang makin lama makin ingin jadi presiden kan itu. Ya, saya kok mencium ada semacam redefinisi untuk ini soal lawan politik dari pemerintah, stigmanya begitu ya. Kalau dulu selama ini sebutnya stigma adalah kanan, gitu kan selalu begitu.
ya kemudian dulu dengan istilah kadrun dan sebagainya. Sekarang ini kelihatannya PDIP yang jadi musuh baru. Saya tidak tahu apa stigmanya yang diberikan, apakah kiri atau apa kembali seperti. Nah, ini saya kira satu apa ya, satu situasi yang mungkin tidak terbayangkan oleh PDIP, mereka akan menghadapi situasi seperti sekarang ini. Jangan-jangan nanti setelah PDIP tidak bisa dilengsarkan itu atau tidak bisa diobrak-abrik, Jokowi mencari sasaran baru bahwa musuh dia adalah Gerindra. Bisa begitu juga nanti. Iya, iya, iya. Bisa begitu, Karena bisa ini jadi. orang nggak, kita nggak ngerti dia apa yang dia pikirkan. Satu-satunya keterangan kenapa dia berupaya untuk terus mempertahankan cakar-cakar dia itu karena dia tahu bahwa dia punya problem dengan kepemimpinan dia selama 9 tahun ini. Dia punya problem dengan aktivitas ekonomi anak-anaknya tuh. Itu sebetulnya tuh. Nah, ketakutan itu yang akan membuat dia kalap. Ya sebetulnya kata yang paling bagus adalah dia kalap itu. Menyatakan semua orang adalah musuh. Memusuhi semua orang itu artinya dia tidak ngerti lagi bahwa dia itu adalah presiden kepala negara yang harusnya menunjukkan sifat statementship-nya ke, ke, keutamaan presiden kan adalah karena dia menjadi kepala negara maka dia jadi acuan untuk generasi berikutnya tuh. Sekarang generasi berikutnya, generasi Gibran misalnya tidak lagi melihat dia kepala negara, tapi seseorang yang rakus kekuasaan, seseorang yang ingin memusuhi semua orang karena menghalangi jalan dia. Itu tanda pertama yang bertahun-tahun kita sebut, atau minimal saya sebut pada teman-teman yang ada di istana itu. Ini bos kalian itu punya semacam trait atau watak otoritarian. Dan mereka nggak percaya, baru belakangan mereka boleh melihat bahwa oh ya lu bener Rok tuh. Tapi saya bilang bukan saya benar. Dari awal kalian buta terhadap gejala itu karena kalian minta disogok sebetulnya kan. Kalian cari suaka di tempat yang salah. Ya, 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 ya. Jadi ini pola, tapi saya kira pola-pola semacam ini, pola stigma terhadap lawan-lawan politik dengan stigma-stigma negatif itu nggak mempan lagi ya, karena toh sekarang soal radikalisme misalnya yang itu identik dengan Islam, sekarang orang udah nggak laku juga gitu. Nggak laku. Jadi kalau PDIP yang sekarang menjadi sasaran dengan ada framing baru terafiliasi dengan PDIP itu berarti dia itu adalah kelompok ekstrim baru gitu. Selamat menghadapinya, tapi saya kira ya kayak ikutin saja kayak gaya Gibran, disenyumin aja kalau yang ada yang seperti itu. Itu akhirnya orang akan lihat kenapa dipakai istilah terafiliasi. Orang cuma tahu dulu terafiliasi dengan PKI, Ya, terafiliasi dengan apa namanya Masjid Salman dulu dianggap ya. sebagai sarang radikalisme itu. Nah sekarang partai yang betul-betul real di era demokrasi, bahkan pakai nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dianggap sebagai berbahaya. Ya, Itu kan istilah terafiliasi artinya berbahaya loh. Kalian ya. main-main dengan PDIP. Hmm. Jadi dulu Pak Harto bilang tuh siapa yang anti Pancasila akan saya gebuk. Nah sekarang Jokowi bilang siapa yang pro PDIP akan saya gebuk. Kira itu konyolnya di situ. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Kita selamat nolkan berakhir keculangan, pekan. kekonyolan-konyolan Oke. ya.